hari ini ku bersyukur merasakan kasih setia. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan lanjut pada Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Saudaraku, dalam pergumulan iman kita, perlu sekali untuk mengembangkan sikap iman percaya yang ditunjukkan dengan menantikan Tuhan. Menunggu apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Disinilah saudaraku kekuatan iman kita terbangun. Dan dalam untuk memiliki saudara ketahanan dalam rohani kita saudara. Itu menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Tapi di sini kita dikatakan oleh Habakuk untuk mengerti rutin daripada penjaga Israel yang kita kenal dengan watchman atau syamar, itu berdiri di menara untuk menantikan petunjuk Tuhan. Tidak berinisiatif sendiri saudaraku, tapi menanti-nantikan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31. Ayat 31 katakan demikian. Orang yang menantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Rupanya yang Tuhan cari dari Habakuk adalah respon ini. Respon untuk menantikan Tuhan. Respon ini yang Tuhan tunggu rupanya. Jadi sebenarnya jawaban dari permintaan atau pertanyaan Habakuk ada pada respon ini. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi begitu Habakuk mengambil respon ini, dia naik ke menaranya, dia kemudian menantikan apa yang Tuhan mau firmankan kepadanya, dia mengambil sebuah posisi iman, dia mengambil sebuah posisi berharap, dia mengambil sebuah posisi untuk menantikan pribadi Tuhan, untuk berbicara kepadanya. Posisi ini sebenarnya yang Tuhan harapkan kita miliki. Sebuah posisi di mana kita mengizinkan Tuhan yang mengambil inisiatifnya, mengizinkan Tuhan melaksanakan kehendaknya, mengizinkan Tuhan berbuat yang Dia kehendaki. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa Tuhan ingin sekali menemukan kita memiliki sikap yang seperti ini. Sebuah sikap percaya, sikap yang berkata begini, laksanakanlah maksudmu, kami ini hambamu, kami ikut apa saja yang Tuhan mau. Sebuah sikap menantikan, sebuah sikap iman, sebuah sikap yang mengizinkan Tuhan melakukan bahagiannya. Saudara, Tuhan itu berespon pada iman kita. Kadang-kadang kita berpikir sebagai manusia, Tuhan berespon pada keadaan kita atau pada situasi di sekitar kita. Nah, beriman pada Tuhan, saudaraku, adalah pintu yang harus kita masuki untuk kita bisa memahami banyak hal. Dan juga untuk menerima sebenarnya banyak hal yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, di sini saudara, Alkitab beritahukan buat kita bahwa dalam penantian itu, Tuhan bukan cuma sekedar memberi jalan keluar buat dia atau buat Habakuk. Tuhan bukan cuma menjawab Habakuk, tapi Tuhan mau berkata begini, hey, imanmu yang penting. Iman inilah yang akan membuat kamu berdiri di hadapan Tuhan dan berdiri menghadapi semua yang terjadi di dunia ini. Iman itu yang bangsa Israel sudah tidak punya. Karena bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada waktu itu hanya konsentrasi kepada berhala-berhala mereka. Yang notabene semuanya adalah pemberian Allah.
Mereka kemudian hidup curang, mereka hidup tidak benar, mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan karena mereka kehilangan iman ini. Makanya Tuhan berkata kepada Habakuk begini, tuliskan ini yang kamu bakal lihat. Tapi yang paling penting adalah ini. Semua tulisannya akan menimpa bangsa Yehuda dan akan menimpa bangsa Babel. Itu sederhana ada dalam rancangan Tuhan. Tapi bagi kamu begini, milikilah iman. Ya. Karena orang benar harus hidup dengan iman. Amin. Orang benar akan berjalan dengan iman. Iman yang mengenal Bapa di sorga. Iman yang mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus. Iman yang akan memberikan kita kepada kekuatan buat kita. 1 Yohanes pasal 5 berkata buat kita bahwa inilah kemenangan kita berhadapan dengan dunia ini. Yaitu iman kita kepada Tuhan. Ya. Saudara, dalam keadaan seperti ini, mari kita temukan iman yang sejati dalam Kristus. Karena dia telah tempatkan iman itu di dalam kita. Bukan iman agama, saudara. Tapi iman yang luar biasa ini karena kita memiliki hubungan pribadi dan mengenal pribadi itu, yaitu beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat memasuki hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.